Halo kawan, masih bersama saya, Cerita Film, yang setia menemani kalian. Kali ini cerita film akan membawa kalian pada sebuah film yang memicu adrenalin kalian semua, dengan judul Black Crab dan bergenre action. Cerita diawali dengan sosok wanita yang bernama Carolina Ed, yang kerap dipanggil Ed. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Vanessa. Mereka sedang berada di dalam mobil sambil mendengar siaran radio yang mengabarkan tentang perang yang sedang berlangsung. Tak lama setelah itu, terdengar suara tembakan yang sangat dekat. Ternyata suara itu berasal dari tembakan tentara yang sedang mengamankan daerah tersebut. Ed langsung menenangkan anaknya dengan menundukkan kepala, dan menutupnya dengan kain. Tanpa diduga, tentara tersebut memecahkan kaca dan membawa Vanessa entah kemana. Scene beralih pada beberapa bulan kemudian, di sana ada Ed yang tiba-tiba berada di dalam gerbong kereta. Ed dipanggil dan disuruh turun di tempat itu oleh tentara, karena Ed mendapat perintah baru dari atasan tentara tersebut. Dan Ed akan dijemput oleh seseorang besok. Ternyata orang yang menjemput Ed datang terlalu cepat. Dia adalah seorang letnan yang bernama Nilun pendamping Ed. Kemudian Ed dibawa oleh letnan tersebut menuju markas. Ternyata tempat tersebut adalah tempat masa kecil Ed, yang mana Ed mengetahui jalan menuju markas. Akan tetapi, letnan tersebut malah membawa Ed ke tempat lain. Sampai di suatu tempat, letnan keluar dari dalam mobil dan menyuruh Ed untuk tidak keluar dari mobil. Tidak lama dari letnan masuk, insting Ed begitu kuat, Ed langsung mempersiapkan pistol dan keluar dari dalam mobil. Benar saja, Ed langsung ditodong dengan pistol dan orang lain di sekitarnya memegang parang. Dengan sigapnya Ed berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dan meloloskan diri dari mereka. Ed langsung menuju markas. Dan setibanya di markas, Ed langsung diarahkan penjaga menuju atasan Rat. Sesampainya di sana, Ed juga bertemu dengan 3 orang lainnya, yang juga mendapat perintah dari Rat dalam misi besar yang akan mereka jalani. Tak lama dari itu, datanglah kapten tim mereka. Kapten mengajak mereka untuk bersiap menemui atasan Raat, mereka pun ikut. Setibanya di sana, atasan Raat mempersilahkan mereka untuk duduk. Kapten menjelaskan kepada mereka bahwa, unit mereka dipukul mundur dan mereka kehilangan ratusan kilometer wilayah. Kemudian Raat melanjutkan penjelasan, misi mereka adalah membawa sebuah paket yang bisa mengakhiri perang. Operasi mereka bernama Black Crab atau kepiting hitam. Namun, mereka harus membawa paket tersebut menuju Odo melewati lautan yang membeku pada malam hari dan akan istirahat di siang hari. Setelah penjelasan selesai, mereka dipersilahkan keluar dan istirahat, kecuali Ed. Raat mencoba menguatkan Ed dan membujuk Ed agar dapat membujuk dan menyemangati timnya. Raat pun memberikan foto Vanja anak Ed. Malam itu mereka pun berangkat, secara perlahan meluncur di atas lautan yang beku dengan jumlah 6 orang. Hingga saat fajar, mereka berniat istirahat sejenak namun posisi mereka terlalu empuk untuk jangkauan penembak jitu. Mereka berniat bergegas mencari tempat istirahat lain, namun tiba-tiba bekuan es yang di depan mereka tidak terlalu kuat menopang beban mereka. Pada akhirnya kapten mereka pun jatuh ke dalam air laut, karena esnya retak. Dengan refleksnya, Ed masuk ke dalam air untuk mengambil 2 paket yang berada dalam tas kapten. Akibatnya, Ed kedinginan dan tim mereka pun segera menolong Ed menuju tempat aman. Pada keesokan harinya, Ed bangun tidur lebih awal dari teman-temannya. Ed menuju keluar rumah karena Ed mendengar suara dari luar rumah. Ternyata, salah satu teman yang berjaga di luar rumah. Namun, tak lama dari itu terdengar suara helikopter yang menuju ke arah mereka, sontak mereka langsung bergegas membereskan peralatan masing-masing dan sesegera mungkin keluar dari rumah tersebut. Benar saja, rumah itu dibom dan dilululantakkan oleh helikopter tersebut, serta menurunkan pasukan untuk memeriksa tempat tersebut. Untung saja Ed dan timnya segera bersembunyi. Kemudian, tim mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Odo target mereka. Dari siang hari sampai menjelang malam, tanpa disangka salah satu tim terjatuh karena tersandung sesuatu.
Ternyata tempat mereka sekarang merupakan tumpukan mayat-mayat yang berasal dari skoci yang tenggelam. Melihat kejadian itu, tim Ed memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datanglah helikopter yang mencari mereka dan menembaki mereka. Dengan segera, mereka berpencar sementara untuk berlindung. Setelah helikopter tadi pergi, mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan via darat. Langkah demi langkah mereka lalui secara hati-hati, sampai pada suatu rumah yang terlihat menghidupi lampu tanda adanya kehidupan. Mereka memfokuskan diri untuk perlahan memasuki rumah tersebut. Saat dibuka, ternyata isi rumah tersebut adalah sepasang kakek dan nenek yang mereka sangka tidak berbahaya. Di sana mereka berbincang-bincang sekaligus disuguhi makanan oleh kakek dan nenek tersebut. Sampailah acara makan tip, secara kebetulan Ed menjatuhkan sendok. Saat Ed mengambil sendoknya, sangat tak diduga di bawah meja makan terdapat senjata yang mengarah pada tim Ed. Dengan cepat kakek menembak tim Ed. Namun, Letnan dengan sigap menembaki kakek tersebut sampai tewas. Kejadian tersebut membuat Malik terluka parah, dan menewaskan teman Ed yang bernama Karimi. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Malik sudah kehabisan darah, dan tewas di tengah perjalanan. Dengan berat hati, mereka bertiga tetap melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun, di tengah jalan Granvik putus asa dan mencoba membuka isi paket tersebut. Saat dibuka, ternyata isi paket itu adalah virus pemusnah peradaban yang akan digunakan untuk melawan musuh. Namun, senjata biologis tersebut akan berdampak juga pada alam sekitar, sehingga dapat merugikan manusia. Karena Ed menuju Odo bertujuan untuk menyelesaikan misi dan Ed ingin bertemu dengan Vanja anaknya. Ed pun tetap berangkat sendirian. Melihat Ed pergi, mereka pun mengikuti dia. Saat akan sampai di daratan, mereka ditembaki tentara penjaga di sana. Mereka berusaha untuk melumpuhkan tentara tersebut. Sampai pada akhirnya Granvik dengan snipernya dapat melumpuhkan tentara tersebut. Akhirnya mereka semua sampai dengan aman di daratan. Sesampainya di daratan, Letnan menyuruh Ed untuk beristirahat dengan Granvik terlebih dahulu. Karena mereka akan berangkat besok sebelum fajar. Keesokan harinya saat Ed terbangun, tiba-tiba Letnan sudah tidak ada di sana. Dan saat memeriksa tempat sekitar, Ed ditembaki oleh tentara musuh yang datang ke arah Ed. Baku tembak pun terjadi. Ed dan Granvik bekerja sama untuk melumpuhkan tentara musuh tersebut. Sampai sisa satu granat yang akan Ed lempar. Ed tertembak, namun Granvik dengan sigap menembak sisa tentara musuh tersebut sampai mereka semua tewas. Akan tetapi, granat yang akan dilempar Ed berada di sebelah Granvik, seketika granat tersebut meledak dan menewaskan Granvik. Tanpa pikir panjang, Ed langsung mengejar Letnan Nilun dan menembaknya sampai Letnan Nilun terkapar jatuh. Kemudian, Ed membawa paket tersebut dan Ed hendak membawanya. Nilun menyarankan agar Ed membuang virus tersebut di perairan terbuka. Akan tetapi, Ed tetap bersikeras membawa paket tersebut. Tak lama berjalan, Ed kekurangan darah, sehingga Ed pingsan di tempat tersebut. Ketika siuman, Ed sudah berada di ruang medis. Kemudian petugas medis membawa Ed menghadap pada pimpinan Odo. Di sana, Ed juga melihat Nilun, mereka berdua mendapat penghargaan sebagai letnan dari pimpinan mereka. Ed sadar bahwa selama ini, ia dibohongi oleh Raat tentang Vanja yang berada di sana. Dengan tekad yang bulat, Ed berniat menghancurkan virus tersebut untuk kekalahan Raat. Ed bernegosiasi dengan Nilun, untuk membantunya di rencana mereka yang terakhir. Nilun pun setuju dan mereka pun melancarkan aksinya. Mereka berdua memanfaatkan jabatan mereka yang sekarang untuk menyelinap masuk ke dalam laboratorium. Pintu demi pintu mereka lewati sampai pada pintu terakhir mereka tidak diperkenankan masuk. Dengan sigap, Ed langsung menghajar penjaga tersebut dan akhirnya mereka dapat masuk ke dalam laboratorium untuk mengambil virus tersebut, dengan cara menyandera dokter yang bertugas di laboratorium. Agar bisa keluar dari laboratorium, Nilun membunyikan alarm, dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian laboratorium. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun, jahitan Ed mulai robek kembali sehingga Ed kehabisan darah lagi. Nikun membantu Ed keluar dari sana dengan terlatih-tatih, sampai mereka berada di atas. Di sana terdapat helikopter evakuasi, karena kondisi Ed yang sudah tidak kuat lagi, Ed menyuruh Nilun masuk terlebih dahulu. Nilun pun mengiyakan.
Akan tetapi, Ed segera ditangkap oleh para tentara. Namun, di sini Ed sudah menggabungkan virus tersebut dengan granat. Pemimpin mereka mencoba membujuk agar menyerahkan virus tersebut, karena jika tidak negara akan hancur. Tanpa pikir panjang, Ed langsung menjatuhkan tubuhnya ke dalam jurang. Kemudian bom virus itu pun meledak. Dan film pun berakhir.